Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membuat sendiri lagi cuka apel. Cuka apel kali ini saya sebut sebagai cuka apel premium karena terbuat dari campuran 5 varian apel dari 5 lokasi geografis berbeda. Dan untuk gulanya, kita akan gunakan gula tebu kering yang premium. Anda bisa mengikuti tutorial di video ini dengan menggunakan gula asli lain apapun. Boleh gula putih, gula aren, gula merah, atau juga madu. Pertama, cuci bersih dulu apelnya. Cuci bersih dengan digosok-gosok kulitnya untuk mengurangi semua residu pengawet dan lilin di kulitnya. Lalu dibilas bersih dengan guyuran air mengalir. Setelahnya, kita akan lanjut dengan perendaman dengan ekoenzim. Perendaman ekoenzim ini bertujuan untuk semakin membersihkan segala sisa residu apapun yang ada di kulit apel kita. Setelah direndam ekoenzim sekitar 30-40 menit, air rendamannya dibuang, lalu kita bilas lagi dengan air biasa. Sekarang apel kita siap untuk dibuat cuka apel. Kita timbang dulu apel dan gulanya. Di sini kita akan gunakan gula tebu coklat kering yang berkualitas tinggi atau premium dan masih kaya dengan trace mineral dan vitamin agar kualitas cuka apel kita juga akan semakin mantap. Seperti setiap fermentasi, saya akan menggunakan wadah toples dari kaca. Kemudian kita akan potong-potong apelnya, dipotong-potong kecil-kecil atau tipis-tipis, bebas. Masukkan buahnya ke dalam wadah toples kaca yang bersih dan steril. Lalu tambahkan gulanya. Kemudian tuangkan airnya ke dalamnya hingga merendam semua buah dan gula. Aduk rata hingga semua gula larut. Lalu tutup dengan lap steril, kering, diikat rapat dan diberi label. Mulai keesokan harinya kita akan aduk cuka apel kita ini setiap minimal 2 hari sekali ya, diaduk rata sambil buahnya ditenggelam-tenggelamkan. Akan terlihat sudah mulai muncul banyak sekali gelembung-gelembung udara yang menandakan bahwa proses fermentasinya sudah mulai berjalan. Lakukan pengadukan rutin ini untuk memastikan buahnya selalu terendam ke dalam air selama minimal 2 minggu pertama proses fermentasi kita. Setelah 2 minggu biasanya sudah cukup aman untuk tidak perlu diaduk lagi. Nah, kita ketemu lagi ya. Ini adalah 1 bulan sesudah cuka apel kita dibuat. Saat ini cuka apel ini saya buat tanggal berapa ya? Nih. Tanggal 24 Maret. Sekarang tanggal 26 April. Jadi 1 bulan lewat 2 hari lah ya. Nah,
akan bisa kita amati seperti ini ya. Sebagian besar buahnya sudah turun di bawah. Ini prosesnya saya hanya aduk setiap hari selama 10 hari pertama. Sesudah 10 hari saya biarkan. Dan itu pun maaf, saya tidak aduk setiap hari. Saya aduk itu 2-3 hari sekali saja selama 10 hari pertama saja. Selama dia sudah mengalami fase karbonasi yang kuat, itu terjadi di awal-awal. Ketika ragi yang ada di cuka ini mengolah gula, dan dalam pengolahannya itu menimbulkan karbon dioksida yang dalam bentuk blubuk-blubuk udara ke atas. Selama itu sudah mulai mereda, itu sekitar 10 hari itu dia sudah mereda, maka buah kita sebenarnya sudah aman, tidak perlu diaduk. Karena begitu karbonasi selesai, itu biasanya cuka sudah mulai terbentuk, atau minimal kadar alkoholnya sudah tinggi sehingga dia tidak ada jamur yang bisa tumbuh di permukaan. Dan yang membuat buah naik ke atas itu kan karena salah satu sebabnya karena blubuk-blubuknya tadi, gelembung udara hasil karbonasi tadi mendorong buah ke atas, sehingga ada kemungkinan buah yang timbul di permukaan air itu ditumbuhi jamur yang tidak kita inginkan. Tetapi ketika kadar alkoholnya sudah tinggi, yang mana itu sesudahnya ya, pada saat selesai proses oleh ragi tadi itu kadar alkoholnya akan tinggi. Nah, dari alkohol itulah kemudian bakteri Acetobacter mengolahnya menjadi cuka. Jadi memang seperti itu prosesnya. Pertama gula diolah oleh ragi menjadi alkohol, kemudian alkohol diubah oleh bakteri Acetobacter menjadi cuka. Nah, kalau alkohol dan cuka sudah mulai tinggi, artinya cairan itu sudah mulai aman, tidak ditumbuhin jamur, karena mikroba lain yang tidak kita inginkan tidak akan bisa tumbuh di atasnya. Nah, itu kita sudah boleh tidak aduk. Dan ini seperti mungkin bisa dilihat ya. Nih, ada tumbuh selapis jelly. Ini yang kita sebut dengan mother of vinegar. Lebih tepatnya sih skubinya cuka ya, pelikelnya cuka. Dia selulosa yang merupakan hasil dari metabolisme mikroba yang ada di cairan kita. Kalau saya bergabung dengan grup fermentasi itu, biasanya yang disebut mother itu justru cairannya yang tidak dipanaskan, tidak dipasteurisasi. Itu mengandung banyak sekali mikroba yang bisa menjadi biang untuk pembuatan cuka berikutnya. Kalau yang ininya sih biasanya cuma disebut Scooby gitu. Nah, seperti ini penampakannya ya. Tuh sudah mulai ada selaput. Nah, pada saat ini sebenarnya cuka kita sudah mulai asam. Kenapa? Karena selaput putih ini adalah Scooby-nya Acetobacter. Jadi Acetobacternya udah banyak di sini. Sudah mulai mengolah alkohol yang ada di cairan ini menjadi cuka. Tetapi mungkin belum tuntas ya. Mungkin kadar alkoholnya masih ada, kemudian belum asam sesuai yang kita kehendaki. Maka biasanya sesudah proses seperti ini, kita bisa biarkan dulu sekitar 2 minggu untuk memastikan asamnya itu sesuai yang kita inginkan. Yuk kita lihat wadah-wadah lain ya, kita lihat Scooby-nya seperti apa. Nah, itu ya, Scooby-nya sudah mulai tampak. Ini juga ya, tuh seperti itu Scooby-nya di antara buah-buahnya. Nah, ketika Scooby-nya sudah mulai terbentuk ini, sebenarnya cairan kita sudah aman dari terbentuknya jamur yang tidak diinginkan ya, mold ya, bukan fungi tapi mold. Aman, dia biasanya Scooby itu kuat sekali. Scooby itu bisa mempertahankan habitatnya dari serangan mikroba lain. Jadi biasanya kalau Scooby sudah terbentuk, itu cukanya aman. Nah, tuh tebal banget yang ini malahan.
Dia sudah tebal. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah minimal 1 bulan ya, saya selalu menggunakan patokan 1 bulan, karena itu biasanya di suhu Indonesia yang suhu ruang 30-an derajat ini, biasanya itu proses fermentasinya untuk cuka sudah bagus, sudah optimal. Maka biasanya saya akan saring. Ini akan saya saring, buahnya saya pisahkan, sehingga sekarang nanti ini cairannya bisa melanjutkan fermentasi, fokus ke pengubahan alkohol yang masih ada di cairan menjadi cuka. Sementara buahnya ini sudah bisa kita ambil dan kita sisihkan. Oke, sudah mendidih ya bunyinya, kita matiin kompornya. Ini botolnya kuat, jadi kita akan langsung tuangkan air panas ke sini ya, ke botol untuk mensterilisasi dalamnya. Biasanya saya nggak isi penuh, saya isi separuh aja. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, terus saya tutup ya, terus saya giniin, saya gombang-gombang dalamnya. Jadi air panasnya panas banget. Jadi semua permukaannya bersih ya. Nah, kocok seperti ini. Aduh, bocor, panas banget. Nah, ini kemudian saya akan diamkan sesaat ya, sampai mungkin agak dingin gitu, baru kemudian airnya saya tuang. Oke. Nah, katakan ini udah 10 menit ya. Aduh, panasnya. Udah mati bakterinya. Nah, ini airnya saya tuang lagi. Saya buang airnya, saya buang, ini kan udah air kotor ya. Terus dia diambilkan tisu bersih seperti ini, dan ini ditiriskan. Tidak perlu dilap, bahkan yang benar itu ditiriskan. Jadi namanya di air dry, dikeringkan oleh udara. Jadi nanti benar-benar tidak ada lagi yang mengkontaminasi permukaan botolnya. Oke, sudah seperti itu cara mensterilisasi botol sebelum kita gunakan untuk menaruh cuka-cuka apel yang akan kita panen. Sekarang kita akan panen ya cukanya ya. Nah, ini adalah minggu ke-6. Minggu ke-6 harusnya. Setelah 4 minggu sudah saya sudah bisa panen, sudah bisa ini masuk istilahnya disaring ya, diambil ampasnya dan skubinya juga. Tapi karena ada kesibukan saya lanjutkan jadi 6 minggu dan itu tidak ada masalah. Jangan lebih dari 6 minggu lah kalau bisa ya. Setelah 6 minggu harus benar-benar disaring. Cara menyaringnya gampang sekali. Udah, pakai ini saringan plastik, gelas, Anda tinggal tuang. Ya, nah, seperti itu. Yes. Oke. Terus ini supaya airnya keluar semua ya, kita pencet-pencet sedikit lah. Nah, oke. Cuka yang awal kita panen ini dia belum terlalu jernih ya, dan itu tidak apa-apa karena di situ masih ada probiotiknya, plus masih ada ini ya ampas ini dari sisa. Ini kan saringannya nggak lembut banget, tidak apa-apa. Dan di sini lebih banyak ininya sih, lebih banyak mikrobanya. Sel-sel mikrobanya banyak di situ, jadi tidak masalah. Oke, sekarang kita sisihkan dulu ininya, ampasnya. Lalu kita akan ambil botol-botol yang sudah di ini ya, tuh, yang sudah, yang sudah kita keringkan tadi. Nih saya tadi sudah mensterilisasi beberapa botol. Ini hangat semua dindingnya. Nah kalau botolnya hangat gini dia airnya cepat menguapnya. Oke, supaya nggak jatuh saya balikin semua ya ini sambil ditunggu kering kan. Tapi ini sudah kering tuh kan, tuh tisunya udah kering.
sudah tidak ada air di dalamnya, kita bisa masukkan cuka ke sini. Kita akan gunakan gelas ukur ya untuk menuang cuka ke dalam botol. Sambil diukur dengan gelas ukur, kami akan langsung botolin cuka ini. Nah, seperti itu ya. Segitu ya teman-teman. Itu 300 ml ya. Untuk botol ini kita 300 ml. Nih, yang 500 ml ya. Saya ukur dulu pakai gelas ukur. Oke, ini 100 ml ya. Nanti saya tambahin deh biar agak penuh. Tapi 100 ml kalau menurut gelas ukur ini adalah segini. Oke, 100 ml, 300 ml, dan 500 ml. Ini adalah cuka apel kami yang terbaru, dibuat menggunakan gula tebu kering yang premium, yang bersih sekali. Ini bersih sekali gulanya. Beda dengan misalnya Anda menggunakan gula tebu yang basah ya. Yang dikeringkan ini bersih banget, rasanya enak banget, dan masih mengandung vitamin dan trace mineral. Jadi insya Allah akan menambah manfaat dari cuka apel kita. Sekarang saya akan melanjutkan panennya ya. Di sini kita akan lihat cara saya memanen cuka yang mothernya sudah sangat tebal ya, dan dia ini tenggelam ya karena saya ubek-ubek. Scooby ya, Scooby bukan mother. Yang disebut mother cuka itu sebenarnya ya ini, cairan cuka ini. Karena di sini masih mengandung banyak probiotik. Misalnya ini Anda tuangkan ke cuka baru yang mau dibuat, itu nanti akan membantu cuka barunya cepat jadi gitu. Jadi Scooby itu kayak rumahnya ya, rumahnya mikroba gitu. Tapi mikrobanya sendiri ada di cairan cuka ini selama dia belum dipasteurisasi. Jadi cukanya itu masih hidup, living vinegar. Oke, masih mengandung probiotik. Itu sebabnya kita minum cukanya, air cukanya gitu. Nah, sekarang saya akan panen dari sini. Saya gunakan ini, apa ini namanya? Irus ya, karena mothernya gede banget. Jadi biarin aja dia tenggelam. Ini airnya saya ambilin dikit-dikit aja gini nih. Seperti ini kalau mau panen. Soalnya kalau nggak gini gede banget, kalau diangkat nanti tumpah semua juga gitu. Nah gini. Oke. Saya alhamdulillah hari ini panen lumayan banyak. Tapi saya bikin cuka apel itu jarang-jarang. Kalau biasanya banyak permintaan aja saya bikin. Kalau lagi banyak kegiatan lain ya nggak bikin. Enak banget, tadi saya udah incipin tuh. Rasanya istimewa. Karena ini apelnya kan 5 jenis ya kemarin ya. Nah seperti itu aja. Memanen bila wadahnya besar ya teman-teman ya. Pakai irus. Usahakan irusnya silikon atau plastik. Jadi jangan logam lah. Oke. Tuh tebel banget tuh mothernya. Tebel dan bersih. Bersih banget. Cuka apelnya sehat. Di video selanjutnya kita akan bahas apakah Scooby cuka bisa dikonsumsi, bagaimana cara menyimpan Scooby, dan cara mengolah ampas cuka apel menjadi selai yang lezat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.